Dasar kau Markontole, teman tak tahu diri, dikasihani malah setriku, kau tiduri kurang ajar bajingan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Rokhim merasa tidak tega melihat sahabat lamanya, Markontole, hidup luntang-lantung setelah diusir dari kontrakannya. Sebagai sahabat yang setia, Rokhim memutuskan untuk membawa Markontole tinggal di rumahnya. Rokhim tinggal bersama istrinya, Astuti, dan adik perempuannya yang masih muda, Sityaslole. Awalnya, kehadiran Markontole disambut baik. Namun, Markontole memiliki niat buruk. Setiap kali Rokhim berangkat kerja sebagai buruh pabrik shift malam, Markontole mulai melancarkan aksinya. Ia sering menggoda Astuti di dapur dengan kata-kata manis. Astuti yang merasa kurang perhatian dari Rokhim karena kesibukan kerja, perlahan-lahan luluh dan menjalin hubungan gelap dengan Markontole di belakang suaminya sendiri. Tidak berhenti di situ, kebejatan Markontole berlanjut. Saat Astuti sedang sibuk atau tidur, Markontole juga mendekati Sityaslole. Dengan tipu daya dan ancaman akan merusak nama baiknya, Markontole berhasil memaksa Sityaslole untuk melayani nafsunya berkali-kali. Kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan di bawah satu atap tanpa disadari oleh Rokhim. Markontole dengan sangat rapi memerankan sosok sahabat yang membantu menjaga rumah, padahal ia sedang merusak kebahagiaan orang yang telah menolongnya. Keadaan menjadi semakin rumit ketika sikap Sityaslole berubah drastis. Ia sering mengurung diri di kamar dan wajahnya selalu pucat. Suatu pagi, Astuti melihat adiknya itu mual-mual di kamar mandi. Astuti yang curiga mulai bertanya-tanya, namun ia sendiri juga merasa takut karena ia juga menyimpan rahasia perselingkuhan dengan Markontole. Di sisi lain, Markontole tetap bersikap tenang. Ia masih sering mencuri waktu untuk bermesraan dengan Astuti saat Rokhim tidak ada, dan secara sembunyi-sembunyi mengancam Sityaslole agar tetap tutup mulut soal apa yang telah mereka lakukan. Suatu hari, saat Rokhim sedang libur kerja, ia menemukan sebuah tes kehamilan, tes pak, di tempat sampah kamar mandi. Rokhim sangat terkejut karena ia dan Astuti memang sedang menunda momongan. Pikirannya kalut, ia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumahnya sendiri. Rokhim mengumpulkan Astuti, Sityaslole, dan Markontole di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan benda yang ia temukan. Suasana menjadi sangat mencekam. Markontole mencoba berlagak tenang dan membela diri, namun Sityaslole tiba-tiba menangis histeris. Sambil bersujud di kaki kakaknya, Sityaslole mengaku bahwa dirinya hamil dan pelakunya adalah Markontole. Mendengar hal itu, Astuti tersentak hebat. Rasa cemburu dan marah bercampur jadi satu. Karena merasa dikhianati juga oleh Markontole, Astuti akhirnya keceplosan dan mengakui bahwa selama ini ia juga menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Rokhim merasa dunianya runtuh seketika. Orang yang ia tolong telah menghancurkan istrinya dan menghamili adiknya. Kepercayaan yang ia berikan dibalas dengan pengkhianatan paling keji yang pernah ia bayangkan. Kemarahan Rokhim meledak seketika setelah mendengar pengakuan ganda dari Astuti dan Sityaslole. Tanpa banyak bicara, Rokhim menyeret Markontole dari kursi ruang tamu menuju halaman depan. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah Markontole yang selama ini ia anggap sebagai saudara sendiri. Markontole tidak melawan, ia hanya menyeringai sambil menghapus darah di sudut bibirnya. Sebuah seringai yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak merasa berdosa atas apa yang telah ia perbuat. Keluar dari rumah ini. Sekarang, teriak Rokhim dengan suara yang serak karena menahan amarah dan tangis. Markontole hanya mengambil tas kecilnya dan melenggang pergi meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun permintaan maaf, menghilang di kegelapan malam. Setelah Markontole pergi, suasana rumah menjadi sangat dingin. Rokhim kembali ke dalam dan melihat Astuti bersimpuh di lantai, menangis memohon ampun. Namun, pandangan Rokhim tidak lagi tertuju pada istrinya. Matanya menatap Sityaslole yang duduk meringkuk di sudut sofa, gemetar ketakutan dengan perut yang mulai membuncit di balik bajunya yang longgar. Rokhim merasa gagal sebagai seorang kakak. Ia yang membawa musibah itu masuk ke rumah mereka.
Ia yang memberikan akses bagi Marcontole untuk merusak masa depan adiknya. Kepedihan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan istrinya sendiri. Baginya, kehancuran Sitias Lole adalah luka permanen yang tidak akan pernah bisa sembuh. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi mereka semua. Rokhim memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan Astuti. Baginya, pernikahan mereka sudah mati sejak pertama kali Astuti membiarkan Marcontole menyentuhnya. Proses perceraian segera diurus. Tidak ada lagi sapaan di pagi hari, tidak ada lagi makan malam bersama. Astuti hidup seperti bayangan di dalam rumah itu, sebelum akhirnya ia diminta pergi kembali ke rumah orang tuanya dengan menanggung malu yang luar biasa. Fokus utama Rokhim kini hanya pada Sitias Lole. Ia membawa adiknya ke dokter kandungan untuk memastikan kesehatan janin tersebut. Setiap kali melihat layar monitor USG, hati Rokhim teriris. Di sana ada kehidupan yang terbentuk dari sebuah kebejatan dan pengkhianatan. Sitias Lole yang seharusnya sedang menikmati masa mudanya, kini harus menghadapi kenyataan pahit menjadi ibu di usia yang sangat muda tanpa didampingi suami. Kabar tentang kehamilan Sitias Lole dan perselingkuhan Astuti akhirnya menyebar di lingkungan tetangga. Rokhim harus menanggung beban sosial, tatapan sinis, dan bisik-bisik tetangga setiap kali ia berangkat kerja. Namun, ia tetap tegak berdiri demi adiknya. Ia tidak ingin Sitias Lole mengambil jalan pendek yang salah karena putus asa. Kehidupan mereka berubah total. Rumah yang dulunya penuh tawa kini menjadi sunyi dan kaku. Rokhim bekerja lebih keras untuk membiayai persalinan adiknya nanti dan menabung untuk masa depan keponakannya yang tidak berdosa itu. Ia belajar satu hal yang sangat pahit, bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang membenci kita secara terang-terangan, melainkan sahabat yang kita jamu di meja makan sendiri namun menyimpan belati di balik punggungnya. Pengkhianatan Marcontole meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Meski waktu berlalu, trauma itu tetap ada di setiap sudut rumah mereka, mengingatkan Rokhim bahwa kebaikan hatinya telah dibayar dengan hancurnya kehormatan keluarga yang paling ia cintai. Keadilan Tuhan akhirnya datang dengan cara yang sangat pedih dan mengerikan. Beberapa bulan setelah Marcontole diusir dan perceraian diputuskan, kabar buruk datang dari keluarga Astuti. Setelah meninggalkan rumah Rokhim, kehidupan Astuti hancur total. Ia yang sempat berharap bisa hidup bersama Marcontole justru ditinggalkan begitu saja. Namun, penderitaan fisik yang sebenarnya baru saja dimulai. Tubuh Astuti mulai melemah. Berat badannya merosot tajam, hingga ia terlihat seperti tengkorak yang dibalut kulit. Setelah diperiksa secara medis, ternyata Marcontole telah menularkan HIV/AIDS kepadanya selama perselingkuhan mereka di belakang Rokhim. Kondisi Astuti memburuk lebih cepat dari yang dibayangkan. Karena daya tahan tubuhnya hancur, muncul berbagai infeksi kulit yang menjijikan. Di seluruh tubuhnya tumbuh borok-borok besar yang mengeluarkan nanah dan bau busuk yang sangat menyengat. Luka-luka itu tidak bisa sembuh, justru semakin merambat dari wajah hingga ke kaki. Astuti hanya bisa terbaring di tempat tidur di rumah orang tuanya yang sederhana. Tidak ada lagi sisa-sisa kecantikan yang dulu membuat Marcontole tergoda. Yang ada hanyalah rintihan kesakitan setiap kali nanah dari boroknya menempel di sprei. Teman-teman dan kerabatnya menjauh karena takut tertular penyakit mematikan itu. Ia meninggal dalam kesendirian yang tragis, dengan tubuh yang sudah hancur dan bau yang tak tertahankan. Mendengar kabar kematian mantan istrinya yang begitu mengenaskan, Rokhim hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa kasihan, namun ia tidak bisa menghapus fakta bahwa kematian itu adalah akibat dari pengkhianatan besar yang Astuti lakukan sendiri. Sementara itu, Sitias Lole meski harus menanggung beban kehamilan akibat perbuatan Marcontole, beruntung karena hasil tes kesehatannya menunjukkan ia negatif dari virus maut tersebut. Rokhim bersumpah akan menjaga adiknya dan bayi yang dikandungnya, sambil terus mengingat pelajaran pahit bahwa benalu seperti Marcontole tidak hanya merusak hati, tapi juga mencabut nyawa orang-orang yang tidak waspada. Marcontole sendiri dikabarkan tewas di jalanan dengan kondisi yang sama mengerikannya, membuktikan bahwa apa yang ia tanam, itulah yang ia tuai dalam bentuk penderitaan yang paling hina. Tamat.